Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran fisika sekolah kali ini, saya Leni Lelita bersama rekan saya Rida Ramdhani akan menjelaskan mengenai pemanasan global atau global warming. Pada bab global warming ini, yang akan dijelaskan adalah mengenai yang pertama mengenai skeptisme atas pemanasan global, bukti gejala pemanasan global, penyebab pemanasan global, efek rumah kaca, meminimalisasi pemanasan global, sumber energi alternatif baru, kesepakatan internasional mengenai pemanasan global, kebijakan daerah atau negara tertentu dalam mengatasi pemanasan global, dan kebijakan perusahaan tertentu dalam mengatasi pemanasan global. Nah, sebelum mengenal isu dan skeptisme dari pemanasan global, kita harus tahu apa sih itu global warming atau pemanasan global. Nah, singkatnya begini. Berawal dari sinar matahari yang memanaskan bumi, kemudian sinar matahari tersebut dipantulkan oleh bumi ke atmosfer. Nah, sebelum dipantulkan ke atmosfer, sebagian dari energi matahari tersebut diserap. Nah, dan sebagian lagi dipantulkan ke atmosfer. Nah, setelah berada di atmosfer, cahaya matahari tersebut dipantulkan kembali ke bumi dalam bentuk karbon dioksida. Nah, karbon dioksida tersebutlah yang menjadi penyebab pemanasan global atau global warming. Jadi, apa sih itu global warming atau pemanasan global? Nah, menurut National Wildlife Federation menjelaskan bahwa global warming itu sebagai peristiwa di mana bumi semakin hari semakin panas, hujan dan banjir semakin deras, kemudian badai semakin hebat, dan kekeringan semakin menjadi-jadi. Kemudian menurut Asosiasi Energi Matahari New Mexico, Amerika Serikat, bahwa global warming merupakan peningkatan suhu atau temperatur rata-rata di permukaan bumi sebagai dampak dari rumah kaca. Secara universal, pemanasan global atau global warming itu merupakan suatu fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca atau greenhouse effect yang disebabkan karena meningkatnya emisi gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dinitrooksida, CFC, dan kemudian energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. Nah, kita lihat kurang lebih 200 tahun yang lalu, bumi terlihat nampak asri karena penyerapan gas-gas dari atmosfer yang kemudian ditangkap oleh rumah kaca itu masih sangat sedikit sehingga bumi nampak terlihat asri. Kemudian kita bandingkan dengan keadaan bumi di abad ke-21 ini. Karena banyak karbon dioksida yang dilepaskan oleh rumah kaca, maka terjadi pemanasan global yang sangat drastis sehingga menaikkan temperatur global sekitar 1,5 sampai 40 derajat Celcius. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan skeptisme dari pemanasan global. Skeptisme, apa sih itu skeptisme? Skeptisme itu merupakan suatu keraguan terhadap sesuatu hal atau memandang sesuatu itu secara tidak pasti. Nah, pada era perkembangan industri ini, siapa sih gitu yang nggak tahu mengenai isu global warming atau pemanasan global ini? Sekarang sudah diperbincangkan di seluruh dunia mengenai pemanasan global warming ini. Nah, seiring dengan perkembangan industri, wanti-wanti dari dampak peningkatan suhu global ini terus didengungkan di dunia.
Salah satu contoh untuk membuktikan dari adanya pemanasan global ini, yang pertama ada cuaca yang tidak menentu, terus es yang mencair di kutub utara dan Antartika, dan lain sebagainya. Namun ada pertanyaan seperti ini, bagaimana jika isu-isu ini hanya propaganda dari industri semata? Nah, ini ada salah satu pengusaha asal Amerika Serikat. Dia adalah Stephen Pena. Ia mengungkapkan bahwa pemanasan global ini adalah kebohongan terbesar dalam sejarah dan dikatakan juga sebagai agenda industri tertentu. Nah, ini adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-45, Donald Trump. Ia juga mengungkapkan bahwa pemanasan global atau global warming ini merupakan hoax, bahkan disebut sebagai money making industry. Nah, konsep money making industry yang dikemukakan oleh Donald Trump ini dipercaya berdampak bagi keberlangsungan hidup manusia berasal dari investasi pada studi global warming dan perubahan iklim yang bukan main jumlahnya. Nah, pada era itu, investasi sebesar 1,8 triliun US dollar dalam sedekade ke depan yang berdampak pada keuntungan ekonomi sebesar 7 triliun US dollar. Tapi ungkapan dari Stephen Pena dan Donald Trump ini dapat dibantah. Jadi singkatnya, tudingan itu bukan agenda industri, melainkan demi keberlangsungan industri itu sendiri serta kehidupan manusia di era sekarang. Namun, bagaimana jika global warming itu adalah sebuah siklus alami? Nah, ini ada seorang fisikawan Amerika berkelahiran Austria dalam bukunya Unstoppable Global Warming. Dia adalah Fred Singer yang menyatakan bahwa global warming tidak ubahnya adalah sebagai siklus alami dari bumi. Dengan menggunakan data historis dari 2 milenium sejarah yang ditemukan di inti es, sedimen dasar laut, stalagmit gua, dan cincin pohon, Singer menyimpulkan bahwa ada siklus 1.500 tahun di bumi, bahwa bumi itu akan mengalami pemanasan global. Nah, kemudian ini ada isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Yang pertama itu mengenai peningkatan suhu global yang naik sekitar 0,15 sampai 1,2 derajat Celcius pada tahun 1990 sampai tahun 2005. Kemudian yang kedua, lebih dari 1 juta hektar bongkahan es di wilayah bagian Antartika dan Kutub Utara itu meleleh hingga mencapai 1 meter per tahun. Kemudian menghilangnya salju yang dulu menyelimuti puncak Gunung Jayawijaya di Papua. Selanjutnya, hilangnya Teluk Jakarta karena meningkatnya suhu laut pada tahun 2007. Kemudian PBB memprediksi jika meningkatnya temperatur terus berlanjut, diperkirakan pada tahun 2040 lapisan es di Kutub Utara akan habis, bahkan tidak ada gitu. Nah, kita di sini bertanya-tanya, apakah semua isu-isu ini merupakan dampak dari global warming ataukah bukan? Nah, di sini ada bukti-bukti dari global warming atau pemanasan global. Nah, pemanasan global ini merupakan salah satu bentuk dari perubahan iklim yang ditandai dengan meningkatnya suhu bumi secara global. Nah, berdasarkan kajian yang ada, para ilmuwan itu memproyeksikan bahwa suhu global akan terus meningkat
dalam beberapa dekade mendatang. Nah, yang sebagian besar itu disebabkan oleh efek rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Nah, selama 4 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018, suhu rata-rata bumi itu mencapai rekor terpanas. Nah, sama halnya yang terjadi di Indonesia juga, khususnya pada tahun 2018 hingga sekarang, iklim itu menjadi sangat panas karena terjadi kenaikan suhu global. Nah, ini adalah tren grafik dari peningkatan suhu global. Kemudian bukti yang kedua adalah naiknya suhu lautan. Nah, NASA menyebutkan bahwa sifat air, terutama lautan, juga dapat menyerap panas dari atmosfer sehingga suhu laut meningkat sekitar 0,2 derajat Celcius dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Nah, apa sih dampak dari naiknya suhu lautan ini? Dampak dari naiknya suhu lautan ini bisa meningkatkan potensi mencairnya es kutub utara yang akhirnya memicu naiknya tinggi muka laut. Nah, kenaikan tinggi muka laut ini terjadi dalam 2 dekade terakhir, bahkan hampir 2 kali lipat dalam periode sebelumnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi naiknya tinggi muka laut, diantaranya mencairnya es di kutub utara yang menambah volume air laut, kemudian pemuaian molekul air laut akibat naiknya suhu permukaan laut. Nah, bukti yang keempat yaitu berkurangnya gletser di permukaan di pegunungan. Gletser itu merupakan bongkahan-bongkahan es atau lapisan-lapisan es. Nah, grafik ini menjelaskan mengenai keseimbangan antara akumulasi salju dan pencairan gletser di seluruh dunia yang telah berubah dari kurun waktu ke waktu. Nah, berkurangnya lapisan es ini terlihat pada berbagai puncak gunung di dunia seperti pegunungan Alpen, Himalaya, Andes, bahkan di pegunungan Jayawijaya. Nah, terbuktikan bahwa tadi hilangnya lapisan es di pegunungan Jayawijaya itu merupakan dampak dari adanya global warming atau pemanasan global. Nah, yang terakhir, meningkatnya frekuensi kejadian cuaca ekstrim. Sebagai contohnya adalah serangan global panas di Asia dan Eropa, termasuk di negara India. Tampak sangat merah kecoklatan, itu menandakan bahwa di daerah tersebut sangat panas dan gersang. Kemudian contoh lainnya adalah cuaca ekstrim dingin yang melanda Amerika Serikat. Nah, ini ada penyebab pemanasan global. Yang pertama itu ada efek rumah kaca. Kita ilustrasikan efek rumah kaca itu seperti ini. Ada sebuah mobil yang diparkirkan di bawah terik matahari, kemudian bayangkan jika kita ada di dalam mobil tersebut dan cuaca dalam keadaan panas, apa yang kita rasakan? Pasti kita akan merasakan kepanasan atau kegerahan jika di dalam mobil tersebut tidak ada yang namanya AC. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Singkatnya seperti ini. Energi matahari masuk melalui kaca ke dalam ruang mobil. Nah, di dalam ruangan mobil ini, sebagian besar energi dari matahari itu tidak dapat dikeluarkan kembali melalui kaca dan diserap di dalam ruangan mobil ini, sehingga sesuatu yang ada di dalam mobil ini termasuk kita misalkan akan mengalami kepanasan atau kegerahan di dalam mobil tersebut. Nah, kemudian penyebab yang kedua itu ada pemborosan listrik. Nah, ya nggak sih kalau pemborosan listrik itu menyebabkan global warming atau pemanasan global?
Nah, contohnya kita menghidupkan lampu di siang hari, kemudian menggunakan AC secara berlebihan, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat meningkatkan pemanasan global. Kenapa? Karena listrik diproduksi dari sebagian besar menggunakan batu bara. Nah, dari pembakaran batu bara tersebut digabungkan dengan oksigen sehingga menghasilkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida tersebut yang menyebabkan polusi udara sehingga menyebabkan global warming atau pemanasan global. Selain itu, dampak dari pembakaran tersebut juga dapat meningkatkan suhu global tentunya. Kemudian, penyebab yang berikutnya adalah bahan bakar seperti BBM yang digunakan kendaraan bermotor menghasilkan polusi udara dan mengganggu kesehatan. Kemudian, polusi udara dari industri pabrik dan hutan gundul. Kenapa sih hutan gundul juga dapat menyebabkan global warming atau pemanasan global? Karena tidak adanya pepohonan yang dapat mereduksi suhu panas global, jadi banyak terjadi kebakaran hutan. Nah, dari hasil kebakaran tersebut, gas berupa karbon dioksida yang jumlahnya sangat banyak itu menjadi penyebab meningkatnya pemanasan global atau global warming. Efek rumah kaca atau greenhouse effect. Mekanisme terjadinya efek rumah kaca yang berdampak pada pemanasan global. Yang pertama, energi matahari masuk ke bumi akan mengalami serangkaian proses. Kemudian 25% energi matahari dipantulkan oleh awan atau partikel lain ke atmosfer. Kemudian 25% lagi diabsorpsi oleh awan dan 45% diabsorpsi oleh permukaan bumi. Dan kemudian 5% lagi dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Nah, energi yang diabsorpsi oleh awan dan permukaan bumi itu totalnya mencapai 70%. Dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah atau gelombang panas matahari. Dan sebagian besar dari sinar inframerah itu yang dipancarkan ke bumi itu tertahan oleh awan, gas karbon dioksida, dan gas lainnya yang dihasilkan oleh efek rumah kaca untuk dikembalikan ke bumi. Gas rumah kaca dan sumber emisinya. Selain dari gas karbon dioksida yang dapat menimbulkan efek rumah kaca atau greenhouse effect sesuai dengan kesepakatan dari protokol Kyoto adalah sebagai berikut. Yang pertama itu gas metana atau CH4, gas nitrooksida, gas perfluorokarbon, gas hidrofluorokarbon, dan gas sulfur heksafluorida. Kemudian ini ada tabel kontribusi dari gas rumah kaca terhadap pemanasan global. Ada karbon dioksida atau CO2, CH4, N2O, CFC, O3, dan gas-gas lainnya. Karbon dioksida memiliki jumlah yang paling banyak, yaitu sekitar 61% yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil dan penebangan hutan. Kemudian CH4 atau nitrooksida gas metana sebesar 15% yang dihasilkan dari aktivitas biologis dan dekomposisi landfills. Kemudian N2O sebesar 4%, CFC sebesar 12%, O3 dan gas-gas lainnya sebesar 8%. Nah, kemudian ini ada video mengenai proses terjadinya efek rumah kaca. Proses terjadinya efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca?
Efek rumah kaca yaitu meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida CO2 disebabkan oleh banyaknya pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, sepeda motor, dan mesin-mesin industri. Lalu, bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca? 1. Sinar matahari mencapai atmosfer bumi, sebagian akan dipantulkan kembali ke luar angkasa. 2. Sinar yang masuk ke bumi Nah, itu tadi video mengenai efek rumah kaca. Jadi, berdasarkan video tadi, apakah efek rumah kaca itu berdampak buruk? Apakah ada manfaatnya atau tidak? Tentunya ada. Justru tanpa efek rumah kaca, bumi tidak akan menjadi sehangat ini. Kemungkinan planet bumi ini akan seperti planet Mars jika tidak ada efek rumah kaca. Nah, maka manfaat dari efek rumah kaca ini adalah sebagai salah satu cara untuk menjaga bumi agar tetap hangat. Kemudian bagaimana meminimalisasi pemanasan global? Nah, yang pertama, gunakan transportasi umum yang bebas bahan bakar seperti sepeda, sehingga akan membatasi peningkatan karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer. Kemudian, minimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC, seperti pendingin udara atau AC, dan kulkas. Kemudian, matikan perangkat elektronik saat tidak terpakai atau penghematan listrik. Kemudian, 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu merupakan suatu cara untuk mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah atau istilahnya mengurangi sampah. Kemudian reuse adalah menggunakan kembali dan recycle adalah kegiatan mendaur ulang. Nah, kemudian untuk meminimalisasi pemanasan global yang berikutnya yaitu dengan menggalakkan program Go Green atau penghijauan dan menanam pohon.
Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan energi alternatif baru. Sumber energi alternatif baru. Yang pertama ada panel surya. Panel surya ini memanfaatkan energi matahari menjadi energi listrik. Yang kedua ada geotermal atau energi panas bumi, yang berasal dari aktivitas vulkanik gunung berapi seperti air panas, uap alam, dan bebatuan kering. Yang ketiga ada angin. Angin ini yang diubah menjadi energi listrik dengan bantuan mesin generator. Yang keempat ada biomasa. Biomasa ini berasal dari sisa pembuangan kotoran hewan. Yang kelima ada tidal. Tidal ini berasal dari pasang surut air laut. Yang keenam ada etanol yang berasal dari proses fermentasi pada tumbuhan tertentu seperti jagung dan gandum. Yang ketujuh ada nuklir atau uranum. Yang kedelapan ada biodiesel. Ini sebagai pengganti bahan bakar fosil diperoleh dari lemak binatang dan tumbuhan. Yang kesembilan ada piezoelektrik yang dihasilkan dengan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Dikenal sebagai energi alternatif pembangkit listrik tenaga manusia. Dan yang terakhir, 10 ada hidrogen. Hidrogen ini adalah reaksi kimia yang dikonversi menjadi listrik. Nah, di sini juga ada kekurangan dan kelebihan dari energi alternatif. Kekurangannya diantaranya biaya awal instalasinya yang cukup tinggi, kurang efisien, dan kurang bisa diandalkan karena bergantung pada alam. Dan kelebihannya sendiri tidak akan mengalami kelangkaan karena termasuk energi terbarukan atau energi baru. Adanya pasokan melimpah, bersifat ramah lingkungan, menjadi sumber energi gratis, dan mampu menggantikan penggunaan batu bara sebagai sumber energi utama yang dapat merusak lingkungan. Nah, di sini juga selain ada kelemahan dan kelebihan, ada juga keuntungan dan kerugian dari energi alternatif. Keuntungannya yang pertama, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, relatif lebih ramah lingkungan, punya tingkat emisi karbon dan zat berbahaya yang rendah, bisa membantu mengurangi subsidi bahan bakar minyak, tidak memerlukan banyak petugas untuk melakukan tahap eksploitasi, dan tidak merusak lingkungan saat eksploitasi. Kerugiannya, harga alat yang sangat mahal, sangat bergantung pada cuaca, dan efisiensi yang sangat rendah. Nah, di sini juga ada kesepakatan internasional mengenai pemanasan global. Yang pertama ada Protokol Kyoto, di mana yang pertama Protokol Kyoto ini menerapkan amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang perubahan iklim. Yang selanjutnya ditandatangani pada tanggal 11 pada bulan Desember 1997 di Kyoto, Jepang, dan berlaku pada tanggal 16 Februari 2005. Yang selanjutnya beranggotakan 181 negara dan Uni Eropa pada bulan Mei 2008. Yang selanjutnya persetujuan yang sah negara-negara perindustrian untuk memenuhi komitmen dalam mencapai target penurunan emisi gas. Penurunan emisi gas rumah oleh negara-negara kontributor gas karbon dioksida yang cukup tinggi secara kolektif sebesar 5,2% dibandingkan dengan tahun 1990. Ada juga target nasional berkisar pada pengurangan 8% untuk Uni Eropa, 7% untuk Amerika Serikat, 6% untuk Jepang, dan 0% untuk Rusia. Dan penambahan yang diizinkan sebesar 8% untuk Australia dan 10% untuk Islandia. Nah, jika sukses diberlakukan,
Protokol Kyoto ini diprediksi akan mengurangi rata-rata cuaca global antara 0,02 derajat Celcius dan 0,28 derajat Celcius pada tahun 2050. Yang kedua ada Protokol Montreal, di mana Protokol Montreal ini menerapkan yang diantaranya traktat internasional yang dirancang untuk melindungi lapisan ozon. Selanjutnya, memfokuskan pada beberapa kelompok senyawa hidrokarbon halogen yang diyakini berperan penting dalam penipisan ozon karena memiliki klorin dan bromin. Nah, yang terakhir, diberlakukannya sejak 1 Januari 1989. Yang ketiga, di sini ada IPCC, singkatannya dari Intergovernmental Panel on Climate Change, di mana sebuah panel antar pemerintah untuk perubahan iklim didirikan pada tahun 1988 oleh PBB di Geneva, Swiss. Dan terdiri dari 300 lebih pakar perubahan iklim dari seluruh dunia dan bertemu setahun sekali dengan membahas 3 hal utama. Yang pertama, informasi ilmiah mengenai perubahan iklim. Yang kedua, dampak, adaptasi, dan kerentanan. Yang ketiga, mitigasi perubahan iklim. Yang selanjutnya, pada tahun 1990, IPCC ini menyimpulkan bahwa pengadaan jumlah gas rumah kaca di atmosfer mengarah pada konsekuensi serius bagi masalah sosial, ekonomi, dan sistem alam di dunia. Dan pada tahun 1992, IPCC ini menyimpulkan bahwa emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas manusia juga memberikan kontribusi pada gas jumlah kaca rumah kaca alami dan akan menyebabkan atmosfer bertambah panas, sehingga menyebabkan pemanasan global sebesar 1,5 sampai 4,5 derajat Celcius. Dan laporan IPCC ini terakhir pada tahun 2007 secara garis besar terdiri dari LKK1 dikeluarkan pada Februari 2007 yang menekankan bahwa manusia adalah penyebab utama peningkatan gerak di lapisan ozon. LKK2 di mana mengenai dampak dan adaptasi perubahan iklim dikeluarkan pada awal April tahun 2007 yang membeberkan perkiraan ancaman bencana di banyak negara. Apabila tidak dilakukan upaya segera untuk mengurangi kegiatan yang dapat menyebabkan pemanasan global. Yang terakhir ada LKK3 yang dikeluarkan pada bulan Mei 2007 menganalisis proses pengurangan emisi karbon yang sudah dan harus dilakukan dan strategis dan strategi adaptasi untuk bertahan terhadap dampak perubahan iklim yang tidak bisa dihindari. Yang keempat, di sini ada Asia Pacific Partnership on Climate Development and Climate atau APPCDC, di mana kerjasama internasional yang bersifat sukarela antara Australia, Kanada, Jepang, RRC, Korea Selatan dan Korea Selatan. Dan dibentuknya pada tanggal 28 Juli 2005. Selanjutnya, Menteri Luar Negeri, Lingkungan, dan Energi dari negara-negara peserta sepakat untuk bekerja sama dalam pengembangan dan transfer teknologi yang memungkinkan pengurangan emisi gas rumah kaca yang tersesuai dengan UNFCCC dan perangkat internasional lainnya seperti Protokol Kyoto. Nah, di sini juga ada kebijakan daerah atau negara tertentu dalam mengatasi pemanasan global. Yang pertama ada negara Norwegia, di mana negara Norwegia ini bekerja sama kerjasama internasional dalam pengurangan emisi. Yang selanjutnya menjadi negara netral karbon pada tahun 2050 dengan target bersaat 2030 yakni Rencana Transportasi Nasional atau NTP dengan tujuan khusus untuk mencapai suatu transportasi bebas emisi. Dan pada tahun 2025 semua mobil pribadi, bus, dan kendaraan komersial ringan harus menjadi kendaraan yang tanpa emisi. Selanjutnya 75% bus jarak jauh, 50% truk memiliki waktu hingga 2030 untuk mencapai nol emisi. Dan pada tahun 2030, 40% dari semua kapal dalam pelayaran laut pendek harus menggunakan biofuel yang setiap tahunnya diprediksi dapat menggantikan 1,7 miliar liter bahan bakar fosil dan mengurangi 5 juta ton gas rumah kaca.
Yang selanjutnya ada perdagangan emisi, dan yang terakhir adanya kerjasama berbasis proyek. Yang kedua ada negara Portugal, di mana negara Portugal ini membangun stasiun pengisian untuk mobil listrik, mendorong warganya untuk memasang panel tenaga surya di rumah mereka, dan energi terbarukan dengan harga yang lebih rendah, dan cara hidup normal dengan mendaur ulang sampah dan pengomposan. Nah, yang ketiga ada negara Uruguay, di mana negara Uruguay ini melakukan perubahan drastis sekitar 40% tanpa subsidi pemerintah. Yang selanjutnya penduduknya didorong untuk membangun hubungan yang kuat dengan alam. Yang terakhir mengganti bahan bakar berbasis minyak dengan energi terbarukan atau energi terbaru. Nah, bagaimana kebijakan atau strategi Indonesia dalam menekan pemanasan global? Nah, di sini sudah tercantum. Bersama 200 negara lainnya, Indonesia turut merumuskan pedoman penurunan gas rumah kaca yang rencananya terumus dalam Katowice Rulebook pada konferensi perubahan iklim COP24 di Katowice, Polandia. Yang selanjutnya fokus pada Paris Agreement pada tahun 2030 diharapkan bisa mengurangi emisi pencapaian 29% sampai 41% dengan strategi diantaranya mencegah deforestasi dan melakukan go green, meningkatkan penggunaan energi terbarukan yang awalnya 7% menjadi 20% di tahun 2025, dan memperbaiki kualitas udara dan lingkungan dengan menggalakkan sektor transportasi yang lebih efisien. Nah, selanjutnya ada kebijakan perusahaan tertentu dalam mengatasi pemanasan global, di mana di sini bekerja sama dengan ExxonMobil dengan kebijakan menginvestasikan hingga 100 juta US dollar selama periode 10 tahun untuk mendirikan proyek iklim dan energi global di Universitas Stanford yang akan berfokus pada teknologi yang dapat menyediakan energi tanpa menambah penumpukan gas rumah kaca. Nah, di sini juga perusahaan Apple memanfaatkan energi terbarukan atau energi yang berasal dari proses alam dan menghindari pembangkit listrik dari batu bara dan beralih pada pembangkit bertenaga matahari. Dan di sini juga ada Panasonic. Perusahaan Panasonic juga menciptakan industri yang ramah lingkungan dan membangun moda transportasi publik yang ramah lingkungan bagi karyawan untuk menuju kantor, dan terbukti berhasil mengurangi penggunaan 500 lebih kendaraan pribadi. Dan selanjutnya ada perusahaan Unilever, di mana perusahaan ini menjalankan langkah anti deforestasi pada tahun 2010 lalu. Dan setiap pohon yang ditebang, Unilever wajib untuk menggantinya dengan bibit pohon yang baru. Di sini juga ada Tom Sauce, di mana Tom Sauce ini meluncurkan produk vegan dan mengasah kepedulian sosial melalui aksi nyata dengan melakukan program One for One dengan sasaran anak jalanan di Argentina. Dan yang terakhir adalah perusahaan Reward, di mana perusahaan Reward ini menghijaukan kembali hutan yang gundul dan melakukan penanaman pohon untuk setiap jam tangan yang terjual dengan tagline. Mungkin materi dari kelompok kami bisa bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Mudah-mudahan bisa dihargai ya proses usaha dan usaha untuk mencegah meningkatnya pemanasan global ini. Sekian, saya Rida Ramdhani dan rekan saya Leni Lenita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.